kita menghadapi pencobaan anytime, kapanpun ada rema yang keluar dan siap untuk kita kalahkan musuh dan kita terus berjalan dalam kemenangan. Jangan simpan pedang saudara, jangan simpan terang saudara, tapi jalanlah, hiduplah dengan terang dan pedang yang ada di tangan saudara. Dan itu adalah the living word. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan pada siang hari ini dapat bersama-sama dengan saudara-saudara menikmati hadirat Tuhan, menyembah kepadanya. Terima kasih juga kesempatan diberikan oleh Pastor Arif untuk saya dapat sharing kepada saudara-saudara dalam bulan yang katanya bulan istimewa ini tadi ya. Bulan istimewa, bulan volunteer katanya. Dan memang benar sesuai dengan yang disampaikan tadi bahwa pada umumnya gereja-gereja yang sungguh-sungguh hebat, gereja-gereja yang luar biasa, gereja-gereja itu adalah gereja-gereja yang muncul oleh karena Tuhan berkarya melalui begitu banyak orang dengan berbagai macam talenta. Amin. Dan karena itu kita membutuhkan terlalu banyak volunteer. Saudara-saudara, kalau kita misalnya membaca saja di dalam kitab 1 Petrus pasal 4 ketika Petrus berbicara mengenai kesudahan segala sesuatu sudah dekat, maka ada 3 hal yang disarankan oleh dia. Supaya kita jadi tenang dan dengan tenang kita bisa berdoa. Karena pada akhir zaman kalau tidak cukup doa kita nanti malah makin digoyang-goyangkan. Ya. Tetapi kalau kita bisa tenang maka kita bisa mengambil waktu berdoa. Lalu yang kedua dia katakan kasihilah satu dengan yang lain dengan ketulusan. Lalu yang ketiga dia katakan layanilah seorang akan yang lain. Coba saya minta dibukakan 1 Petrus pasal 4 lebih dahulu sebagai pendahuluan dari renungan kita pada pagi hari ini. 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11. 1 Petrus pasal 4 ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Ya, sudah ya. Ayat 7. Ya, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Terus yang berikutnya, tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang punya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Saudara-saudara, di ayat 11 biar ada tetap di situ. Ayat 11 tetap ada di situ. Saudara-saudara, kita lihat tadi bahwa kita didorong supaya menjelang kesudahan segala sesuatu, maka tidak ada satupun yang Tuhan mau akan terlewatkan untuk melayani. Semua orang diminta melayani. Ayat 10 katakan, layanilah seorang akan yang lain. Dengan karunia yang diperoleh oleh tiap-tiap orang, sehingga dia saling melayani. Di ayat 11 tadi, di ayat 11, Tuhan membedakan, melalui Petrus, dibedakanlah pelayanan itu dalam 2 kategori. Yang pertama saya sebut pelayanan bicara. Yang kedua saya sebut pelayanan non-bicara. Pelayanan bicara adalah khotbah, ngajar sekolah minggu, ya, ngajar kelas, ngajar live group, ya, pelayanan bicara. Kalau kita berbicara, katakan baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Biarlah penuh dengan firman Allah yang disampaikan. Tapi yang kedua, kalau kamu seandainya tidak tergolong menjadi orang-orang yang melayani dengan bicara, kamu tetap bisa melayani. Yang kedua, baiklah jika ada orang yang melayani, melayani. Dahulu tiap minggu ketiga saya sebagai mahasiswa di sekolah Alkitab yang sekarang saya memimpin di Malang,
STT Satya Bakti, saya tergolong anggota tim penyanyi vokal grup. Sehingga saya pergi ke gereja-gereja, saya tiap minggu ketiga pergi ke gereja GSCA di Surabaya. Dan di situ ada salah satu istri majelis, namanya Tante Li, ya, yang dia memang Tante Li ini orangnya tidak bisa melayani dengan pelayanan-pelayanan bicara. Tetapi begitu kami sudah selesai pelayanan, maka selalu segala sesuatu sudah tersedia di situ. Minum, ini. Dia melakukan pelayanan, melayani non-bicara. Dan kalau melayani non-bicara, rahasianya, ayat tadi kayaknya gambar saya kurang penting. Ya. Melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang diberikan oleh Tuhan. Sehingga saudara-saudara, no choice. Ternyata semua kita yang sudah diselamatkan diminta Tuhan untuk melayani. Saya pikir ini wajar-wajar saja. Karena saya pernah bersaksi kepada saudara-saudara seperti keluarga saya sangat menghayati mengenai hal ini. Kami ini dulu semuanya, ya saya 9 bersaudara, semuanya bukan anak Tuhan. Tahu-tahu kemudian Tuhan selamatkan keluarga kami satu. Dalam waktu yang cukup panjang, 37 tahun, akhirnya seluruh anggota keluarga kami melayani. Keluarga kami jadi anak Tuhan gitu mas saya. Jadi anak Tuhan diselamatkan. Dan karena kami berasal dari non anak Tuhan, kami kemudian dihadiahi surga. Maka nggak tahu ya, anggota keluarga kami ini semua aktif melayani. 9 bersaudara sekarang tinggal di Kalimantan, di Bali, di Blitar, di Malang, di Batu, di tempat-tempat lain. Mereka kalau bukan jadi diaken, ya minimal dari pengurus sekolah minggu atau apa begitu. Pokoknya semua melayani. Karena kami tahu bagaimana jalan menuju neraka itu dan dipindahkan oleh Tuhan menuju ke surga. Sehingga untuk mengucapkan terima kasih kepada Tuhan, kami pikir sampai kami mati nanti, kami melayani Dia masih juga belum terbalas. Sehingga kami mau terlibat dalam pelayanan. Ada anggota-anggota keluarga kami yang enggak bisa berbicara di depan umum. Ya sudah, enggak apa-apa. Masak aja gitu ya. Yang penting ikut melayani dengan kekuatan yang diberikan oleh Tuhan. Nah, jadi karena itu maka saya senang sekali bahwa dalam bulan ini kita mau berbicara mengenai volunteer in ministry. Ya, sukarela dalam melayani di ladang Tuhan. Ya memang seharusnya melayani semuanya harus sukarela. Kalau seandainya Tuhan tidak pikir pakai sukarela, maka kita nggak sanggup membayar. Betul ya? Pengorbanan Tuhan yang membuat kita bisa masuk ke surga itu tak terbayar oleh kita. Tapi karena kasihnya yang begitu rupa, tanpa syarat. Dia katakan, aku mati bagi kamu. Aku mati bagi kamu. Saya sediakan jalan menuju ke surga sekarang. Gratis. Dan karena gratis itu, maka kita mesti membalas cinta kasihnya kepada kita. Dan moga-moga kita akan dapat dibekali dengan tema yang luar biasa yang saya pelajari. Waktu di-sharingkan kepada saya. Katanya help ya. Dan hari ini kita mau menjadi orang-orang yang melayani Tuhan dengan nilai-nilai ini. Ya, help. Dan yang pertama hal minggu ini adalah hospitable. Menjadi orang yang melayani Tuhan dengan sifat yang hospitable. Yaitu sifat yang ramah. Marilah kita akan membaca teks firman Tuhan yang mendasari renungan kita pada pagi hari ini di dalam kitab Injil Lukas pasal yang ke-12, maksud saya pasal yang 10, Lukas pasal yang ke-10. Membaca mulai ayat pertama sampai ayat yang ke-12. Injil Lukas pasal yang ke-10, mulai ayat pertama sampai ayat yang ke-12. Demikianlah firman Tuhan bagi kita sekalian, saudara-saudara. Kemudian daripada itu, Tuhan menunjuk 70 murid yang lain. Di dalam satu versi dikatakan 72 murid yang lain. Tetapi ini jelas-jelas menunjukkan kepada kita bahwa ini bukan yang 12 itu.
lebih dari 12, Tuhan juga menunjuk murid yang lain, 70 murid yang lain. Lalu mengutus mereka berdua-dua mendahului Tuhan ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Lalu kemudian dikatakan berikutnya, katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut. Dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, Assalamualaikum bagi rumah itu. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salamu itu akan tinggal di atasnya. Tetapi jika tidak, salamu kembali kepadamu. Ya enak juga ya. Ayo next, tinggallah dalam rumah itu, makan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah pindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu. Makanlah yang dihidangkan dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ. Dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Ayat 10, tapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota-kota itu dan serukanlah. Juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami, kami kebaskan di depanmu, tapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Nah saudara-saudara, kalau kita baca dari teks firman Tuhan ini tadi, maka ada beberapa hal yang bisa kita temukan di sini ya Tuhan. Adalah kehendak Tuhan bagi gerejanya, bahwa gerejanya adalah merupakan gereja yang bermisi. Dan gereja yang bermisi itu, maka dia akan bertumbuh, bertambah, dan bertambah. Sehingga pada akhirnya untuk menjalankan misi Tuhan itu, kita lihat di sini 12 murid gak cukup. Harus direkrut 70 murid yang lain. 70 murid yang lain direkrut dan terlibat dalam pelayanan misi Tuhan itu. Dan mereka yang berada dalam misi Tuhan itu, kita tahu semua bahwa pada akhirnya mereka juga harus melakukan perkara-perkara besar oleh karena tantangannya adalah besar. Firman Tuhan tadi memberikan kepada kita suatu gambaran. Tuhan mengutus 70 murid yang lain karena pekerjaannya terlalu besar, tidak cukup dengan 12, 72 ditambahkan, 70 ditambahkan. Tapi kemudian Tuhan mengatakan pergi ke setiap kota dan tempat. Katakan yang kepada mereka, tuaian memang banyak, tapi pekerja sedikit. Jangankan 12, 70 saja masih sedikit. Jadi selalu kekurangan tenaga dalam pelayanan di ladang Tuhan. Begitu banyak orang-orang yang biasa terlibat dalam misi di ladang Tuhan, biasanya mereka akan mengenal bahwa pada dasarnya kebutuhan yang paling utama, yang agak sulit dicapai, itu bukan kebutuhan keuangan untuk memenuhi visi atau misi. Tapi pada umumnya adalah kebutuhan sumber daya manusia. Selalu kekurangan terus. Kenapa? Tuaian banyak. Pekerjaannya sedikit. Saya pernah sharing kepada saudara-saudara sekalian di sini ya. Bahwa barangkali oleh karena tidak ada penuai-penuai yang profesional. Maka bagaimana keluarga besar saya 9 bersaudara ini ya. Pada akhirnya kok sampai akhirnya semuanya menjadi kenal Tuhan. Menarik. Tuhan hanya mengutus simple girl. Seorang anak remaja putri gak lulus SD di kampung saya. Anak Tuhan. Oleh karena ibu saya memelihara anak 9 banyak sekali. Jadi setiap kali harus memerlukan bantuan dari lingkungan sekitarnya. Maka akhirnya satu kali tidak ada ibu-ibu di sekitar yang membantu ibu saya. Maka akhirnya terpaksa dia merekrut anak kecil ini. Kira-kira masih usia SMP. Tapi SD pun gak tamat dia. Tapi kemudian dia kerja di rumah saya.
Waktu kerja di rumah saya tidak seperti ibu-ibu yang lain kalau kerja cuma siang hari lalu sorenya pulang. Tapi dia bisa nginep di rumah saya. Gara-gara nginep di rumah saya, dia menawarkan jasa kepada kakak saya. Yang pertama, punya 3 anak, ditinggalkan suaminya. Jadi dia ngurus 3 anak ini. Maka si anak remaja putri ini kemudian menawarkan, Bu, saya bantu menidurkan anak-anak ibu. Oke, boleh. Karena ibu biasa cerita, saya juga cerita. Biasanya mamanya cerita, kancil mencuri timun. Ya. Timun mencuri kancil. Apa? Ya pokoknya ada cerita-cerita itu ya. Macam-macam cerita, sangkuriang dan sebagainya. Tapi kemudian oleh si remaja putri ini, oleh karena dia ini adalah sebenarnya anak remaja dari gereja. Maka setelah 1 kali, 2 kali kancil mencuri timun, dia mulai tertarik. Gimana ya kalau saya ceritakan mengenai seorang nama Yesus yang sangat mengasihi. Sambil menidurkan keponakan saya, dikasih cerita mengenai Yesus yang luar biasa, sangat mengasihi. Lama-lama keponakan saya nggak tahan dengar cerita dari si pembantu ini. Dia katakan, ini cerita bagus sekali tentang Yesus, tapi yang cerita bukan tukang cerita. Aku mau dengar dari yang tukang cerita, maksudnya guru sekolah minggu. Ya. Aku mau dengar yang dari tukang cerita. Dan kemudian dia minta izin sama mbaknya itu. Mbak, nanti minggu ikut ya ke sekolah minggu. Aku mau dengar cerita Yesus yang sangat menarik ini. Mbaknya bilang, jangan. Ngomong sama mamahmu. Dia akhirnya berani minta mamahnya. Oleh kakak saya yang pertama dikatakan. Dia bilang kepada saya kemudian. Waktu itu saya pikir saya punya 3 anak. Kalau 1 anak ikut ke sana sama mbak, lumayan tinggal 2 anak bersama saya. Gak terlalu repot. Gitu. Dirilis. Salahnya ngerilisnya ke sekolah minggu GSJA lagi. Guru-gurunya pinter-pinter. Dikasih ajaran tentang Tuhan Yesus yang sangat menarik. Begitu dia pulang, dia bikin sekolah minggu di rumah. Keponakan-keponakan saya yang lain dikumpulin ya. Sepupu-sepupunya dikumpulin. Cerita yang dia terima di sekolah minggu diceritakan di situ. Makanya hati-hati kalau ada guru sekolah minggu di sini ya. Ceritanya mesti benar. Kalau nggak benar nanti waktu duplikat bahaya sekali ya. Jadi diceritakan sama untuk membuat cerita panjang menjadi singkat. Masing-masing keponakan saya pikir itu. Wow, cerita Yesus ini bagus sekali. Cuma tukang ceritanya bukan tukang cerita ini. Betapa indahnya kalau saya dengar sendiri dari tukang cerita, yaitu guru sekolah minggu. Satu. Dalam 2 tahun seluruh keponakan saya dibabat masuk sekolah minggu. Sekolah minggu GSJA sih luar biasa. Ini bukti Tuhan kekurangan penuai. Lulusan sekolah Alkitabnya belum tamat. Sehingga akhirnya pembantu yang tidak lulus SD pun. Tapi penuh dengan hati misi. Masuk dalam ladang pelayanan. Tuayan banyak, pekerja sedikit. Dia mau bekerja seperti anak domba di tengah-tengah serigala. Dan Tuhan kasih hikmat kepada dia. Untuk masuk melalui metode yang biasa dipakai tiap hari. Saya pikir dia smart luar biasa. Smart luar biasa. Enggak mendatangkan masalah. Dan saya juga heran ketika itu kemudian saya bertanya, kenapa kemudian akhirnya seluruh keponakan saya dibabat sekolah minggu, kok mama-mamanya enggak ada yang protes. Mereka bilang, nah setelah ikut sekolah minggu anak-anak jadi baik-baik. Ya udah biar aja. Kan mereka masih kecil-kecil. Nanti kan kalau besar bisa kita ajak untuk ngambil keputusan yang lain. Mereka lupa kebenaran biji sawi. Kerajaan Allah seperti biji sawi. Sederhana, kecil. Tapi kalau sudah mengakar kuat, susah ditumbangkan. Bukan mereka kami ambil ke sini, saudara-saudara, proses 35 tahun kami yang diambil ke sana. Saya bersaudara 9 habis dihabisi, jadi anak-anak Tuhan semua. Papa mama saya jadi anak-anak Tuhan semua. Dari biji sesawi ini. Membuktikan bahwa tuan terlalu banyak,
pekerja sedikit. Katakan yang firman Tuhan tadi, mintalah kepada Tuhan yang punya Tuhan, supaya dia kirimkan penuai-penuai. Jadi kalau begitu, mohon maaf ya, saya mau ngomong sekarang. Kalau pembantu rumah tangga nggak lulus SD aja bisa dipakai Tuhan. Saya sangat percaya yang duduk di sini ini semua pasti bisa dipakai Tuhan. Sudah ya, selesai ya. Iyalah, semua pasti bisa dipakai Tuhan. Dia nggak lulus SD saja bisa dipakai menjadi alat. Memang dia akhirnya cuma kerja di tempat saya 2 tahun, lalu setelah itu dia pergi dan Injil sudah masuk di situ, namanya kerajaan Allah unstoppable. Saya sekarang harus membina mahasiswa yang jumlahnya kira-kira 400 untuk jadi hamba Tuhan. Tidak terbayangkan 37 tahun sebelumnya apa yang jadi. Tapi Tuhan pakai a simple person with obedience. Pembantu tapi ketaatannya kepada Tuhan luar biasa. Maka dia dipakai. Mau melayani apa yang bisa dilakukan. Dan kadang-kadang Tuhan kemudian kasih hikmat kepada dia. Ya, firman Tuhan tadi katakan oleh karena tantangannya sangat besar. Konteksnya seperti itu, karena tuannya banyak, pekerjaannya sedikit. Minta kepada Tuhan. Lalu kemudian di ayat yang ketiga dikatakan, pergilah sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba di tengah-tengah serigala. Tantangannya besar. Saya sangat ingin ya, ilustrasi ini akan dibalik. Aku mengutus kamu seperti serigala ke tengah-tengah anak domba gitu. Sehingga tantangannya kecil. Atau minimal anak serigala ke tengah-tengah anak-anak domba. Atau minimal anak serigala ke tengah-tengah domba. Tapi tidak seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Tantangannya besar. Maksudnya apa, saudara? Maksudnya apa? Kalau memang tantangannya besar, biasanya nggak bisa dilakukan sendirian. Mesti ada kerjasama dari supporting systems. Dalam pelayanan ini, mesti ada supporting system supaya misi will go on gitu loh. Kalau misi akan terus jalan, maka supporting system harus jalan. Saya membaca satu artikel dan saya diberkati luar biasa. Saudara, kita kenal dengan Alexander Agung, Alexander the Great ya. Luar biasa dia. Dia meluaskan pemerintahan ya. Yunani dengan luar biasa. Saudara, satu cerita memberkati saya. Ketika tentara-tentara itu sedang menghadapi peperangan-peperangan tanpa henti-hentinya, kenapa mereka kok bisa dalam musim dingin sedingin apapun tetap menjalankan tugas misi ekspansi. Ternyata ada satu cerita mengenai ibu-ibu dan janda-janda yang membuat jaket-jaket penghangat yang disediakan bagi tentara-tentara Alexander Agung. Dan ketika disiapkan itu dan selalu dikirimkan ke ladang lahan peperangan sana, maka akhirnya yang lain-lain enggak tahan dengan dinginnya udara, dengan dinginnya cuaca, tapi tentara-tentara Alexander the Great terus akhirnya bertahan. Dan yang menyebabkan mereka bisa bertahan dan akhirnya bisa memenangkan peperangan. Bukan karena yang lain, tapi ada supporting systems. Yaitu ibu-ibu yang tidak tahu bagaimana caranya perang. Ibu-ibu yang tidak tahu bagaimana caranya memenangkan peperangan. Tapi mereka tahu, ini musim dingin, tapi mereka tetap mau perang. Maka aku bikin jaket-jaket penghangat. Supaya tentara tetap dapat menjalankan misinya. Saudara-saudara, dari firman Tuhan yang kita baca tadi, kita melihat memang ada bagian-bagian yang dilakukan oleh siapapun yang ada di dalam ladang Tuhan, agar supaya misi itu akan tercapai. Mari kita akan melihat sekarang bagaimana peran hamba Tuhan di dalam menjalankan misi Tuhan ini. Pertama-tama tadi kita melihat, next klik yang berikutnya, bahwa para hamba Tuhan membawa damai sejahtera kapanpun,
mereka diutus. Firman Tuhan di ayat yang keempat sampai ayat yang keenam menyatakan sebagai berikut. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut. Ini 70 murid tadi dikatakan. Jangan. Dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Saudara-saudara, ini kadang-kadang mendatangkan pertanyaan ya. Apa maksudnya? Enggak boleh memberi salam selama dalam perjalanan. Saya juga bertanya sih. Dan karena saya bertanya, saya akhirnya pengen cari tahu. Gitu. Cari tahunya ternyata diberi jawaban gini. Pada zaman itu, kalau kita mau memberikan salam dengan sistem salam pada zaman itu, maka kita memberi salamnya itu perlu waktu. Ada prosesi salam. Sehingga akhirnya kalau kita masuk ke satu rumah, prosesi salam. Masuk ke dalam satu rumah lagi, prosesi salam. Masuk ke dalam rumah, prosesi salam. Waktunya segera habis, misi belum dijalankan. Sehingga akhirnya prosesi salam itu diharapkan tidak akan dilakukan oleh mereka. Tidak harap dilakukan oleh mereka. Janganlah memberi salam kepada siapapun, maksudnya setiap orang gitu loh maksudnya, selama dalam perjalanan. Jangan semua orang kamu kasih salam. Ya kalau gampangnya, kalau kita misalnya jalan di Surya Kencana ini, tiap orang yang kita lihat tuh kita kasih salam, kita nggak bisa melakukan apa-apa sama sekali nanti saudara ya. Itu maksudnya dia. Gitu. Jangan ya, nggak usah. Gitu. Tapi bagaimana, apa yang kemudian perlu dilakukan? Di ayat yang kelima dikatakan, kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu. Assalamualaikum, shalom ya. Bagi rumah itu. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal di atasnya. Tapi jika tidak, salammu itu akan kembali kepadamu. Ini menyatakan kepada kita bahwa hamba-hamba Tuhan itu punya misi. Kemana saja dia pergi, dia harus membawa damai sejahtera. Yang 12 murid membawa damai sejahtera. Yang 70 murid membawa damai sejahtera. Dengan cara apa kalau dalam konteks itu membawa damai sejahtera? Ya nomor satu, kalau orang tidak didamaikan dengan Allah, enggak mungkin dia bisa damai sejahtera. Karena hamba Tuhan memberitakan Injil damai sejahtera, maka kemudian orang menanggapi, lalu orang-orang itu menjadi anak Tuhan, maka dengan itu dia ada damai sejahtera dengan Allah. Itu hamba-hamba Tuhan punya tugas untuk mendatangkan damai sejahtera kemanapun dia pergi. Saya adalah orang yang merasakan damai sejahtera ini. Oleh karena ajaran dari guru saya, pada waktu saya belum jadi anak Tuhan. Guru saya terlalu bersemangat di SD pada waktu itu, menjelaskan kepada kami, gini ya, nanti yang akan terjadi bagi setiap orang, kalau orang itu mati, maka dia akan mengalami ini. Dia akan berada di suatu tempat di mana ada lautan api dan belerang yang luar biasa. Di ujung sana ada Firdaus, dia bilang. Dan untuk setiap orang bisa sampai di Firdaus ada kemungkinan. Tapi setiap orang harus menyeberangi satu jembatan. Jembatan ini sangat khas karena terlalu kecil. Kecilnya seberapa? Kecilnya sehelai rambut dibelah 7. Sehelai rambut dibelah 7. Satu rambut aja susah ya. Sehelai rambut dibelah 7. Tapi jembatan ini tajam. Tajamnya apa? 7 kali pisau cukur katanya. Waduh, gara-gara itu saudara-saudara, maka saya setiap malam, tiap kali mau tidur, selalu ada dihantui rasa takut yang luar biasa. Kalau malam ini saya mati, saya akan ada di tempat itu. Serba salah. Mau ke situ, lautan api dan belerang. Mau lewat jembatan, jembatannya terlalu kecil. Tajam lagi. Nanti kalau saya keiris bagaimana? Itu mendatangkan ketakutan luar biasa. Tiap kali mau tidur, itu selalu dalam ketakutan. Bahkan kadang-kadang sedang tidur, tahu-tahu terbangun dengan kengerian yang luar biasa. Saudara-saudara, sementara saya dalam keadaan takut seperti itu, keponakan-keponakan saya sudah mengenal Tuhan. Tiap kali mereka pulang dari sekolah minggu, kelihatan mereka penuh dengan damai sejahtera, sukacita. Saya seperti seorang yang tinggal di padang gurun.
melihat beberapa keponakan saya ini sedang minum air sepuas-puasnya. Dan saya haus mati-matian. Timbul dalam hati saya, aduh, saya mau dapat itu. Saya mau dapat itu. Dan akhirnya keponakan saya datang. Om, kenapa Om? Kamu kelihatan kok penuh damai sejahtera, sukacita. Dasar anak sekolah minggu. Nah, menurut guru saya, kita dijadikan damai dengan Allah. Oi. Lalu kemudian, kenapa kamu seperti ada sukacita? Ya Om, kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita pasti diselamatkan Om. Ini anak sekolah minggu jadi penginjil. Ya. Pasti diselamatkan. Bagaimana kamu tahu kalau itu pasti? Guru saya bilang. Guru saya bilang, ada di kitab Yohanes itu. Kalau kamu percaya kepada dia, kamu pasti diselamatkan. Saya juga waktu itu enggak tanya, Yohanes ayat berapa? Kalau saya tanya Yohanes ayat berapa, dia tidak bisa menjawab. Dan memang dia tidak hafal. Sebenarnya nanti kemudian waktu saya jadi Kristen, saya tahu bahwa itu ternyata ada di Yohanes pasal 10. Dia 27, 28, dalam teks bahasa Indonesia ada kata pasti tidak binasa. Pasti tidak binasa. Kata pasti itu membuat saya terngiang-ngiang terus dengan beritanya dia. Terus. Pasti. Karena itu kalau begitu, wah saya mau. Dan ketika saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya, malam itu saya katakan, Yesus aku terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Damai sejahtera ada. Karena saya tahu kalau malam ini saya mati, saya langsung masuk surga. Tidak pakai jembatan-jembatan. Dan malam itu adalah malam di mana saya bisa tidur dengan pulas. Bukan hanya pulas, tapi dengkur. Penuh dengan damai sejahtera. Karena hamba Tuhan telah membawa damai sejahtera. Dalam hal ini hamba Tuhannya sih keponakan saya. Tapi hamba-hamba Tuhan di mana-mana mesti membawa damai sejahtera itu kemana-mana. Tapi supaya hamba Tuhan itu dapat terus-menerus menjalankan misinya untuk mendatangkan damai sejahtera, membawa damai sejahtera kemana-mana. Apa yang perlu disupport, perlu disupport. Di ayat pasal 4 sampai ayat 12 tadi, kepada kita memberitahukan bahwa ada kontribusi dari umat Tuhan. Umat Tuhan mesti menerima hamba Tuhan itu dengan penuh keramahan. Hospitable, penuh keramahan. Nah dikatakan hamba-hamba Tuhan, kamu kalau mau melayani, sudah jangan membawa bekal apa-apa. Karena apa? Di lapangan nanti aku akan siapkan anak-anak Tuhan. Umat Tuhan yang akan menjadi supporting system. Saudara ini saya harap ini menarik buat kita. Bahwa cerita ini hanya ditulis di kitab Injil Lukas. Di Matius gak ada, di Markus gak ada, di Yohanes gak ada. Kenapa ini menarik? Iya, karena Lukas ini Injilnya diberitakan kepada Theophilus. Kepada orang Yunani. Berarti, dan ini ditulis kira-kira tahun 60 Masehi. Jadi Injil sebenarnya sudah diberitakan kemana-mana. Tapi ini baru ditulis kemudian ceritanya yang lalu. Dan ketika Injil sudah melewati dunia non-Yahudi, ke seluruh dunia, hostility, permusuhan itu begitu besar. Sehingga hamba-hamba Tuhan perlu mendapatkan pertolongan dari anak-anak Tuhan yang ada. Dan resikonya bahkan dari 1 Petrus pasal 4 tadi ada yang menyatakan begini. Zaman itu untuk memberi tumpangan saja risikonya tinggi. Kalau ketahuan ini adalah orang yang ditampung di rumahnya adalah seseorang yang melawan kepada pemerintahan Roma, yang nampung bisa ada dalam bahaya. Karena itu Rasul Petrus tadi mengatakan, berilah tumpangan dengan tidak bersungut-sungut. Hanya memberi tumpangan, hanya menunjukkan keramahan kepada hamba Tuhan pada zaman abad pertama tahun 50 tahun 60 Masehi, itu risikonya cukup besar. Tapi anak-anak Tuhan diminta supaya menjadi supporting systems. Help dengan cara sifat yang ramah. Hamba-hamba Tuhan, kamu tampung di rumahmu, kamu urusi mereka sampai akhirnya mereka berkecukupan,
mereka akan merasakan cukup apa yang dibutuhkan sehingga mereka tetap terus bisa menjalankan misinya untuk memberitakan ini. Jangan repotkan mereka, izinkan mereka menikmati apa saja di rumah kalian. Sambut dengan baik, dengan keramahan. Akibatnya saudara-saudara, apa yang terjadi? Firman Tuhan mengatakan, bahkan kalau kamu melakukan dengan cara itu, nanti kamu akan mendapatkan berkat-berkat daripada keramah tamahanmu. Firman Tuhan tadi mengatakan, kesembuhan akan terjadi. Itu berkatnya. Kalau hamba-hamba Tuhan terus membawa damai sejahtera, kalau umat Tuhan terus menerima hamba Tuhan dengan penuh keramahan, pada akhirnya akan ada berkat-berkat yang menyertai. Yang pertama adalah kesembuhan akan didatangkan oleh Tuhan. Dan yang kedua, kerajaan Allah akan datang. Kesembuhan akan didatangkan, kerajaan Allah akan datangkan. Saudara-saudara, keramah tamahan ini merupakan satu sifat yang memang perlu kita kembangkan dan kadang-kadang tidak begitu gampang. Tapi saya bersyukur pada Tuhan, bersama dengan istri saya, kami diajar untuk belajar nampung orang. Ketika saya mulai jadi rektor di Sati, itu kali pertama rumah misionari yang besar diberikan kepada kami. Kami merasa rumahnya terlalu besar, lalu kami katakan, enggak, jangan jadi rumah kami saja, tapi juga jadi guest room, guest house untuk tamu-tamu kami. Kami belajar bagaimana nampung orang itu ternyata. Memang harus belajar menunjukkan keramah tamahan. Apa yang dulu pernah saya dengar dari mahasiswa waktu ada sharing di lorong waktu malam di asrama mau tidur, ada mahasiswa yang sharing, kita harus menunjukkan sukacita terus keramah tamahan kepada orang. Senyum itu baik loh, dia katakan gitu. Saya baru baca artikel mahasiswa. Saya baru baca artikel, katanya yang nulis seorang dokter, saya juga nggak tahu kalau itu dokter atau bukan, tapi dia katakan, seorang dokter mengatakan, kalau kita suka senyum, itu bagus loh. Karena kalau kita senyum, urat syaraf yang kerja di sini ini katanya jumlahnya cuma 16 saja. Dia bilang gitu. Tapi kalau kita nggak senyum, maka urat syaraf yang kerja katanya 87. Makanya ya, kalau orang kurang suka senyum, walaupun umurnya belum sampai 87, sudah seperti 87 ya. Tapi kalau orang suka senyum, umur 87 seperti umur 16 saja ya. Nah, dia katakan gitu. Sehingga wah ini bagus juga ya. Belajarlah. Kenapa enggak sehat? Jalankan yang 16 saja, jalankan yang 16. 16. Keramah tamahan. Menyambut orang dengan ramah. Dan akhirnya saudara-saudara, dari keramah tamahan yang coba kita kembangkan, ternyata ada berkat-berkat yang menyertai kepada kita. Saya pernah mendengar kesaksian. Dahulu ada seorang anak Tuhan, hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dengan luar biasa dari Ambon. Namanya Pak Temi. Pak Temi itu dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dan karena dia dipakai Tuhan dengan luar biasa, maka dia juga melayani di tempat-tempat. Katanya ini orangnya buta huruf padahal, tapi dipakai Tuhan dengan baik. Dan satu kali dia pernah menginap di rumah seorang anak Tuhan. Ditampung oleh seorang anak Tuhan. Dalam perjalanan pekabaran Injilnya, ditampung oleh seorang anak Tuhan. Kebetulan keluarga itu adalah keluarga yang belum dapat anak. Sudah lama mereka menikah. Dan ketika Papa Temi lihat itu, lalu kemudian Papa Temi diminta untuk mendoakan. Ini orang memang seperti rasul. Doa banyak mujizat terjadi. Dan bukan kebetulan karena dia datang situ dan berdoa untuk orang itu. Tahun berikutnya, Papa Temi pergi lagi ke tempat itu. Ada bayi di keluarga itu. Karena Papa Temi berdoa untuk keluarga itu. Dan akhirnya keluarga ini mengatakan, waktu orang ini mengatakan, Papa ingat Papa Temi, waktu tahun lalu Papa Temi berdoa untuk kami, nah ini sekarang anaknya. Tapi Papa Temi orangnya suka tidak membuat orang akan terfokus kepada dia, kemudian dia mengajak bicara soal lain. Tapi berkatnya telah diterima
oleh keluarga ini. Bukan tidak mungkin hal-hal yang seperti itu terjadi bagi orang-orang yang mau menunjukkan keramah tamahan kepada siapapun yang ditampung di dalam dirinya. Secara simpel saja saudara-saudara, yang saya dapatkan berkatnya adalah karena menampung orang, maka kita kenal dengan mereka, lebih kenal dengan mereka. Akhirnya mereka banyak rekomendasikan kepada teman-teman yang lain. Pada waktu kami memerlukan apa-apa, orang-orang yang lain-lain itu menjadi penolong bagi kami. Saudara-saudara, sebenarnya pertemanan itu dibuat dengan cara yang seperti ini. Saya mengatakan sekarang tiap akhir tahun ajaran di Sati ada libur 2 bulan. Saya mengirimkan mahasiswa-mahasiswa ke seluruh Indonesia untuk praktek dan ke luar negeri. Siapa yang menerima di luar negeri itu? Semua adalah teman-teman saya yang saya kenal sebagai teman, pertemanan-pertemanan saja. Tapi pertemanan yang baik menyebabkan mereka mau menampung anak-anak kami praktek-praktek di tempat itu. Keramah tamahan yang menimbulkan keramah tamahan, akan bergulung-gulung membuahkan keramah tamahan pada waktunya dan pada waktunya. Tuhan kiranya akan memberkati kita sekalian. Biarkanlah hamba-hamba Tuhan akan dapat menjalankan misinya untuk membawa damai sejahtera kemana-mana. Kita umat Tuhan mau menjadi volunteer yang punya nilai help, yang punya nilai hospitable, keramah tamahan. Sehingga pada akhirnya kerajaan Allah akan diberitakan dan kesembuhan akan terjadi bagi kita sekalian. Amin. Amin. Mari kita akan bersama-sama merespon kepada firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita bersyukur kepadanya. Bolehkah saya memohon tim musik dan singers akan datang kepada Tuhan. Mari saya mengundang saudara-saudara akan berdiri bersama-sama untuk menyatakan. Hormat.